Mohon perhatian umat, peti akan ditutup tepat pada pukul 8.50 karena perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Sekalipun kita ini hidup, tetapi kita tidak tahu apa hidup itu dan bagaimana kita harus menjalankannya. Tetapi kita bersyukur, Kristus memberi jawaban kepada kita semua. Apa itu hidup dan bagaimana kita harus menghidupinya. Pernyataan Kristus itu ditunjukkan kepada kita pada doanya kepada Bapanya yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya bab 17. Ayat 3 mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus.
gereja bahwa hidup yang paling berharga bagi hidup kita ini ternyata merupakan suatu misteri yang tidak bisa kita pahami dengan benar, dengan baik, dengan terang benderang. Selamat pagi para pastor, suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan mengikuti misa pelepasan bagi pastor kita tercinta, Pastor Stanislaus Sutopanitro, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Vikjen Samuel Pangestu beserta seluruh imam yang hadir. Saudara-saudari terkasih, marilah berdiri dan menghadap ke pintu utama dan menyanyikan lagu Tuhan Berikanlah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Paskah, selamat pagi. Para romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudari, anak-anakku yang terkasih. Sungguh kita bersyukur karena Romo Sutolah kita bisa berkumpul di sini sebagai satu keluarga. Usia 90 tahun merupakan rahmat Tuhan yang begitu besar kepada Romo Suto. Kita ingin berdoa untuk beliau agar sungguh-sungguh apa yang beliau cita-citakan, bahwa tujuan hidup manusia bukan di dunia ini, tetapi kembali kepada Allah yang mencipta manusia itu. Romo Suto telah memilih hari yang baik untuk menghadap Allah Bapa. Semoga karena kasih Allah Bapa dan kerahimannya, Romo Suto pasti bahagia di surga. Kita ingin berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga ingin melanjutkan cita-cita Romo Suto. Mengawali ibadah kita, marilah kita hening sebentar, kita periksa badan kita masing-masing. Kita akui di hadapan Tuhan, kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman, kasih, dan seorang imam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun. Aku adalah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kami menyatukan doa dan cinta kami untuk saudara kami Romo Stanislaus Suto Panditro yang telah menghadap hadirat-Mu. Kami mohon sudilah Engkau menganugerahkan hidup kekal dan kedamaian abadi untuknya, melimpahkan kasih kepadanya, serta memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran hati jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Romo Suto adalah bapak pengakuan saya. Sungguh kehilangan pasti ya. Saya tahu suatu saat akan kehilangan. Namun kita percaya yang penting orang yang kita kasih, kita cintai bahagia di surga. Itu yang paling penting. Menciptanya itu. Seminggu sebelum beliau wafat di hari yang sangat istimewa, Jumat Agung, saya berjumpa dengan Romo Suto di rumah sakit. Kami berbincang 1,5 jam, cukup lama. Yang lain dipinta untuk keluar kamarnya, berarti berdua saja itu. Saya tidak cerita isi pembicaraan kami, tapi intinya bahwa saya merasa apa yang disabdakan hari ini, surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, supaya yang fana ditelan oleh hidup itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Allah tuh sangat perfect, sangat sempurna mempersiapkan manusia diciptakan, ditebus, dilahirkan kembali. Kita merayakan Paskah sebagai putra-putri Allah. Yesus wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit, itu kita menerima sakramen baptis itu. Berarti sungguh-sungguh Allah mempersiapkan kita. Dan akhirnya kalau sudah mau tuek-tuek, sudah sangat usia lanjut 90 tahun itu, ada perminyakan sakramen, perminyakan suci itu. Dan apa yang disediakan bagi kita, yang telah disediakan bagi kita adalah tanah air surgawi itu. Seperti yang dijelaskan tadi dibaca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Ini Injil favorit saya juga. Janganlah gelisah hatimu, karena percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi pada saat nanti kita membayangkan iman kita kan sampai kepada kenaikan Yesus ke surga dan akhir turun Roh Kudus dan lain sebagainya itu. Sungguh-sungguh Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah iman Paskah
Iman yang kita yakini bahwa Allah melalui Yesus Kristus dan dalam rohnya selalu menyediakan tempat atau mempersiapkan kita, menyediakan tempat dan lain sebagainya, menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Ini bukan janji kosong tapi janji yang sungguh-sungguh kita syukuri. Romo Suto berusia 90 tahun itu merupakan anugerah yang terbesar juga dalam hidupnya, kan diberi umur panjang, bisa berbuat banyak kepada sesamanya. Romo Suto kalau tidak salah beliau itu sebagai imam perintis dan pejuang juga, pejuang untuk hal-hal yang menurut saya mendasar. Beliau concern dengan pendidikan dan juga gerakan-gerakan sosial itu, dan selalu memperhatikan atau memiliki kepedulian lebih kepada saudara-saudara kita yang lemah dan miskin. Beliau sudah menjalankan apa yang diajarkan ajaran sosial gereja dengan sangat baik menurut saya. Sekarang tinggal kita ingin melanjutkannya. Sudah terkasih, bagaimana kita bisa belajar dari Romo Suto itu banyak hal. Jadi dia telah katamlah bahasanya sangat ahli dalam imannya, dalam berbagai kesulitan hidup beliau sangat survive, artinya bisa tetap jalan. Dan Romo Suto terkenal sangat sakti. Beliau tuh beberapa kali nyaris wafat, tapi beliau bisa minta sama Tuhan untuk diperpanjang. Anda juga boleh minta diperpanjang kalau masih mau berkarya ya. Tapi kalau nggak mau berkarya ya sudah. Nggak apa-apa juga, yaitu pilihan. Dan lebih hebat lagi, Romo Suto ternyata doanya dikabulkan, wafat, meninggal pada hari Jumat Agung yang sangat kudus itu. Itu puncak kita diselamatkan, ditebus itu. Semoga kurban Romo Suto, kurban berarti segala hal yang telah dilakukan Romo Suto sebagai manusia dan juga sebagai manusia biasa dan juga sebagai imam Tuhan itu semoga menjadi persembahan atau kurban Paskah yang berkenan kepada Allah Bapa seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya wafat di kayu salib itu. Semoga iman Paskah yang semacam inilah kita miliki dan akhirnya kita merasa hidupnya bahagia di dunia ini. Ya, Romo Suto mengatakan hidup dunia ini sementara, tapi sementara yang berkualitas. Selalu bahagia dan bersuka cita karena selalu menerima kasih pengampunan Tuhan. Kata kuncinya itu. Bagi saya iman Paskah adalah iman yang menerima kasih karunia Tuhan. Siapakah kita ini? Oleh karena itu mulai sekarang mungkin Romo Suto mengajak kita untuk melawan budaya feodal. Ya, budaya feodal itu berarti klerikalisme dan juga mengagung-agungkan kekuasaan atau kekuasaan itu. Umat jangan ikut-ikut melestarikan atau mengagung-agungkan kekuasaan kuasa itu. Lawanlah dengan spiritualitas Romo Suto sebagai hamba Tuhan itu. Jadi spiritualitas Tuhan. Dan juga Romo Suto selalu mengingatkan kita semua. Saya ingat Romo Suto mengingatkan kita ada budaya mamon itu, serakah. Itu yang membuat bangsa dan negara kita terpuruk dan kita semua bisa terpuruk karena serakah itu. Tidak berani berkata cukup kepada godaan duniawi itu. Romo Suto mengatakan itu. Dan juga akhirnya budaya konsumerisme itu. Kita mengkonsumsi berlebih-lebih. Ya itu berarti merampas hak hidup, hak makan atau jatah makan orang-orang yang lemah dan miskin itu. Semoga kita tidak gelisah hati kita menghadap situasi Indonesia saat ini. Saya ingat Romo Suto itu selalu dalam situasi sulit selalu bisa keluar, mendapat inspirasi dan cara-cara jalan-jalan baru kalau Bapak Kardinal mengatakan untuk mengatasinya. Kita pasti mampu untuk mengatasinya.
Romo Suto selamat jalan. Mohon doanya bagi saya dan teman-teman, bagi umat Allah yang masih berziarah di dunia ini. Kami ingin mengikuti jejak Romo Suto, entah wafatnya 90 tahun, entah berapapun. Kami ingin mengisi hidup ini dengan lebih baik lagi, dan sambil seperti Yesus rajin berbuat baik itu selama masih diberi waktu. Amin. Mari kita berdiri melanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus Sang Juru Selamat kita. Ya Bapa yang penuh kasih, sudilah Engkau mengaruniakan hidup abadi kepada saudara kami, Romo Stanislaus Suto Panitro. Semoga berkat kerahiman-Mu yang tiada batas, ia menikmati surga abadi bersama Putra-Mu Yesus Kristus dan bergabung dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, berilah penghiburan iman kepada umat-Mu dan keluarga besar yang berduka, serta umat yang mengasihinya, agar mereka diberi kekuatan rohani, agar mampu melihat peristiwa sedih ini dengan terang iman. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk mampu menghitung hari-hari hidup kami dengan bijaksana, agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kelak kami pantas masuk juga dalam kebahagiaan surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, tak lupa kami pun berdoa untuk sesama kami yang sedang mengalami kesulitan hidup, sakit, sakaratul maut, dan aneka bencana. Semoga mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh belas kasihan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kau sertai kehidupan kami. Kami akan juga setelah perayaan Ekaristi menghantar Romo Suto pada peristirahatan yang terakhir di pemakaman para imam di Sela Pajang. Temani, dampingi, semoga bisa berjalan baik dan lancar dalam kesabaran dan juga dalam rahmat rohani. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan yang kami panjatkan dengan rendah hati kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk mengenang dan mendoakan saudara kami yang tercinta, Romo Stanislaus Suto Panitro. Kami percaya bahwa dengan belas kasih-Mu dan iman kepercayaan dalam doa yang kami lambungkan kepadamu, saudara kami akan menikmati kebahagiaan kekal di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sebatasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana putramu Yesus Kristus pun harus mengalami maut di dunia ini, namun akhirnya memperoleh mahkota kebangkitan abadi di surga. Demikian juga kami percaya setiap orang yang meninggal dunia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan perantaran Kristus itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan tak hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya hamba-Mu, Imam kami Stanislaus Suto Panitro, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yakobus, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Di atas bumi seperti
Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih-Mu, arwah umat beriman beristirahat dengan tentram. Berkenanlah Engkau memberkati saudara kami tercinta, Romo Stanislaus Suto Panitro, agar ia memiliki sukacita abadi dalam kerajaan surga. Semoga seluruh umat yang mengasihi Romo Stanislaus Suto Panitro, serta seluruh keluarga besar yang mencintainya, juga diberikan rahmat kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kami di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum menghantar Romo Suto, kita akan melakukan pemberkatan yang akan tetap dipimpin oleh Romo Vikjen. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita Romo Stanislaus Suto Panitro dari dunia ini. Hidup dan pengabdiannya telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman dan pengharapan kita. Sebab Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya." Air suci akan diriciki sebagai pengenangan akan pembaptisan, dan jenazahnya akan hidup baik sebagai tanda persembahan kepada Tuhan. Kita mendoakan halaman 18. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Romo Stanislaus Suto Panitro telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Romo Stanislaus Suto Panitro ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Bapak Ibu para Romo, Frater, Suster silakan duduk. Masih jam 10 kurang 5 menit. Masih punya waktu 1 jam di sini, jadi masih bisa bertahan ya. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, semoga sesuai dengan buku yang dipakai pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini Romo Sutonya lagi senyum, bahkan ketawanya ngakak ya. Maka semoga duka masih ada, kesedihan masih ada, tapi Romo Suto bilang, wes ojo nangis, jangan nangis katanya. Ya, ini tafsiran saya. Terima kasih Romo Vikjen, Romo Samuel, juga para Romo. Ini persembahan juga dari Romo-Romo Unio. Beberapa cuplikan-cuplikan dari kisah-kisah renungan beliau, dan sekaligus juga ada foto-foto kecil. Ini dibuat oleh Romo Yus. Terima kasih Romo Yus untuk segala kebaikan dan cinta, mewakili cinta kami kepada Romo Suto. Yang kedua, ini tadi saya agak tembak ya, tapi saya sudah kasih catatan kepada Romo Tino, no jangan nangis. Maka silakan Romo Tino membagikan pengalaman kecil bersama dengan Romo Suto. Romo Vikjen, para Romo, Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh Romo Romanus, kalau melihat wajah di cover bukunya, mengingat kembali kenangan kita dengan Romo Suto yang begitu ceria, happy, dan juga karena beliaulah kami pada saat masa pandemi, lalu juga berangsur-angsur sudah mulai selesai masa pandemi. Lalu Romo Suto yang biasa selalu mengajak kami untuk berkumpul dengan dua pastoran yang berbeda, kadang-kadang menjadi tidak mudah kalau kami tidak selalu mengusahakan untuk berkumpul, baik di KTG maupun di Yakobus. Maka yang saya ingat bagaimana Romo Suto mengajarkan kepada saya setidak-tidaknya selalu berkumpul di dalam komunitas, selalu mengusahakan kebersamaan, pelayanan boleh, tapi kalau Romo Suto bilangnya jangan banyak-banyak, dibagi-bagi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya pelayanan agak sedikit, jadi saya bagi ke Romo Suto ya, bukan karena saya nggak mau melayani ya. Itu kenangan yang pertama. Kenangan yang kedua, terakhir kemarin di rumah sakit, sambil Romo Suto lagi terapi tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Lalu Dr. Felix masuk, beliau cerita, sukanya kan memang cerita. Lalu salah satu kutipan di halaman awal-awal itu, halaman kedua, itu persis apa yang juga disampaikan dan diulang. Jadi Romo Suto selalu mengulang kata-kata yang demikian. Tujuan hidup manusia bukan di dunia ini, tetapi kembali kepada Allah yang menciptakan manusia. Dan dalam sharingnya, 61 tahun imamat, beliau pelan-pelan baru menemukan dan mengenal siapa Allah yang diimaninya. Maka persis pada saat itu dia langsung tembak saya. Mumpung kamu imamatnya masih muda. Berapa tahu imamat kamu? 3 menjelang 4 Romo. Wah, saya ado. Masih jauh katanya. Mumpung masih muda, saya bilang. Dia bilang mumpung masih muda, saya bilang, Romo ada Romo Bernat yang masih muda lagi. Saya. Enggak, kamu katanya. Oh mungkin karena memang saya yang paling nakal ya. Kamu harus mengenal Kristus dari sejak sekarang. Saya berusaha berdarah-darah, bertatih-tatih mengenal Kristus dalam imamatnya sampai 61 tahun. Tapi kamu mumpung masih muda, itu yang saya ingat sampai hari ini. Mengenal Kristus dan mencintai Dia dalam perayaan Ekaristi, ibadat harian dan lain sebagainya. Maka itu yang saya kenang, dan terima kasih Romo Suto untuk semua teladan yang diberikan kepada kami, kepada saya, untuk terus bisa tekun dan setia dalam perjalanan imamat khususnya dan dalam pelayanan kepada umat. Dan semoga teladan Romo Suto kepada kami para imam dan juga pasti
kepada seluruh umat, kita teruskan warisan-warisan iman, warisan-warisan kebaikan dari Romo Suto untuk hidup kita selanjutnya. Selamat jalan Romo Suto. Kami yakin dan percaya Romo Suto sudah berbahagia bersama Bapa di surga dan terus menjadi pendoa bagi kami dan menemani kami di sini. Di pastoran masih ada Romo Tunjung Romo, masih ada Romo Romanus, ada Romo Bernard. Kamarnya masih bersih dan rapi Romo. Jadi nanti kalau mau datang ya silakan nanti kepada Romo Romanus dan Romo Tunjung ya. Terima kasih sekali lagi, selamat jalan Romo Suto. Kami doakan dan Romo juga mendoakan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Suto. Romo Tino. Ya, ini biasanya mereka berdua ini bertempur kalau pas pimpin misa. Kalau saya sama Romo Tunjung, Romo Benat masih, Romo Suto mimpin misa atau mau khotbah? Ya, kalau kami masih ada nego, ya wes, aku tak khotbah aja gitu ya. Tapi pas on the spot, saya yang mimpin ya Romo. Nah, semprol nih saya. Ini kerap kali dadakannya seperti itu. Tapi kalau Romo Tino ini langsung, Romo kita berdua mimpin misa ya besok jam 7 di KTG. Romo khotbah ya? Udah. Iya Romo, ya taat ya. Maka kerap kali beliau mengkritik kami sebenarnya. Kamu tuh kalau pelayanan jangan dipegang sendiri, bagi-bagi. Maksudnya itu saya tahu, saya dikasih jatah. Maksud kami itu tahu sebenarnya beliau mau ngomong itu ya. Jangan-jangan di situ kludak-kluduk di pokoknya tanggung jawab Romo-Romo lah itu. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, teladan hidupnya itu salah satu hidup rohaninya. Jam berapa ya? Pokoknya beliau itu selalu ibadat bacaan pagi sebelum ibadat pagi. Laudes. Saya aja laudes saja kembang kempis. Kalau beliau itu ibadat bacaan sudah dilakukan pagi hari. Dan yang kedua, sempat beliau mengatakan, yuk kita memberi waktu untuk para umat yang mau ngaku dosa. Maka saya bilang, nggih, Romo Suto rumiyin nggih. Romo Suto duluan, nanti kami nyusul. Jadi setiap jam 6 pagi itu misa, jam setengah 6 beliau sudah di ruang pengakuan untuk ngaku dosa. Saya keluar jam 6:04. Saya siap-siap misa. Jadi susah sekali. Teladannya itu sebenarnya tidak gampang dituruti, tetapi teladan-teladannya banyak. Kebersamaan itu benar, pokoknya kami itu Romo-Romo, Romo Tunjung dan Romo Kesar, Romo Dino, Romo Benates. Pokoknya kita bersama-sama ya. Yang penting itu satu, akur. Sehebat apapun pelayanan di luar, kalau seandainya di rumah sendiri nggak akur, percuma. Itu nggak ada gunanya. Maka terakhir kami jalan-jalan ke Batam. Sebenarnya mau ke Manado, tapi saya takut nanti Romo Suto lihat cowok-cowok, cewek-cewek Manado, ya kita cancel. Akhirnya ke Batam, sebenarnya juga mau lihat apa, Batam nggak ada apa-apa. Tetapi sebelum itu kami minta rekomendasi dokter Felix bilang, oh nggak apa-apa Romo, jalan aja. Romo Suto kuat kok naik pesawat. Benar kuat. Hari pertama 4 hari 3 malam sampai di Batam, jalan muter. Sorenya masuk ke hotel drop. Akhirnya Romo Tino dengan gesit cari oksigen, kemudian cari dokter supaya beliau istirahat di hotel. Jadi judulnya selama 4 hari 3 malam Romo Suto di hotel dengan Rino, kami jalan-jalan. Daripada resiko. Tapi kalau ditanya, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, aku istirahat. Pokoknya Romo Tino itu yang selalu, no, cariin yang enak makanan, siap, cari kikil lagi. Pokoknya yang semangat, kita nggak akan pernah membuat eyang itu untuk diet nggak usah, udah usia segitu nggak usah diet.
Mungkin termasuk kami yang punya peran serta. Seharusnya Eyang itu punya cita-cita 150 tahun usianya. Tapi ya karena itu tadi ya sudahlah. Tetapi Tuhan pasti berikan yang terbaik. Pulang ternyata dia cerita ke Rino. Dia bilang, "Opo? Aku diajak jalan-jalan hanya suruh tidur di hotel." Ya itulah. Tapi setelah itu saya konfirmasi, "Eyang, emang Eyang ngomong gitu?" "Iya." "Oh ya sudah, berarti minta maaf Eyang." Dan saya bilang, "Minta maaf Eyang." Maka kemarin saya juga bilang, "Romo Suto minta maaf ya, banyak salah pasti banyak kurang." Lalu beliau jawab, "Gak usah minta maaf, kamu tuh dari dulu emang banyak kurangnya." Ya sudahlah. Tapi dia bilang gak apa-apa, kita sama-sama punya kekurangan. Maka pasti kehilangan, tetapi persis Romo Vikjen tadi mengatakan bahwa Romo Suto sudah memberikan yang terbaik. Dan dia diberikan juga yang terbaik oleh Tuhan. Sembari mempersiapkan, saya minta juga panitia, ya sebenarnya bukan panitia ya, mana ada kematian kok ada panitianya, kan gak ada sih. Tapi yang sudah mempersiapkan untuk kendaraan mobil jenazah, semoga sudah ada di depan pintu utama. Nanti kita akan menghantar Romo Suto setelah berkat penutup melalui pintu utama. Kemudian kita persiapan untuk menuju ke pemakaman di Sela Pajang. Bapak Ibu, kata kuncinya 2 hal. Pertama, sabar dalam perjalanan nanti. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih juga para umat yang nanti akan menghantar sampai pada peristirahatan terakhir untuk Romo Suto. Terima kasih banyak karena ini adalah waktu-waktu kerja. Tetapi Bapak Ibu juga berkenan hadir untuk menghantar Romo Suto. Maka yang pertama nanti sabar, yang kedua nikmatilah ini sebagai sebuah perjalanan rohani dari Gereja Yakobus. Kemudian nanti akan dihantar, di depan ada polisi militer dan menghantar Romo Suto dan kita semua kepada Romo Suto pada peristirahatan terakhir di Sela Pajang. Semoga ini juga menjadi perjalanan rohani yang Romo Suto persembahkan untuk kita. Bukan kita yang mempersembahkan, tetapi melalui Romo Suto Tuhan mempersembahkan perjalanan rohani ini. Maka pelan-pelan, sabar. Pasti ada yang menggunakan kendaraan pribadi, silakan mengikuti alurnya. Dan juga disiapkan ada bis. Dan nanti ada 2 bis yang masih kosong. Jika Bapak Ibu akan bergabung, yang kapasitasnya kurang lebih ada 58 seat, silakan nanti pelan-pelan di depan. Gak usah berebutan, jangan bikin Romo Suto sedih. Maka jangan berebutan, sabar ya, pasti akan sampai di sana. Ketika nanti sampai di Sela Pajang, mohon sabar juga, nanti ada persembahan karena Eyang Suto juga karya di dunia kemiliteran dan ya dulu kepolisian juga begitu punya peran besar. Maka nanti juga ada upacara militer di sana di Sela Pajang. Setelah itu ada ibadat singkat. Itu yang akan kita persembahkan untuk Romo Suto. Maka setelah ini Romo Vikjen, Romo Samuel akan memberikan berkat penutup. Lalu setelah itu kita perlahan dalam keheningan, dalam lagu-lagu menuju ke pintu utama. Nanti akan diawali oleh Romo Tino, kemudian para keluarga juga masuk dalam barisan perarakan, lalu dilanjutkan oleh para imam dan kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk segala rahmat dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Romo Suto adalah milik kita semua. Dan yang kedua, terima kasih untuk segalanya. Pasti banyak kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan untuk kami semua. Maka mari kita persiapan sekarang memohon berkat Tuhan melalui Romo Vikjen.
Sebelum berkat, saya atas nama Bapak Kardina dan Kuspan Agung Jakarta sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga besar almarhum Romo Suto Panitro yang mempersembahkan putranya kepada gereja ya. Terima kasih karena keluarga Romo Suto Panitro itu banyakkan jadi pastor dan suster itu. Terima kasih untuk keluarga besar almarhum Romo Suto dan juga untuk komunitas paroki Yakobus dan Kim Taigon. Ternyata cukup edan mereka ya. Artinya cukup edan dalam artian begitu bergembira dalam hidup mereka tanpa sekat-sekat, tanpa jaim, menjaga image satu sama lain, sungguh bersaudara satu sama lain. Dan juga untuk umat, terima kasih atas pendampingannya atau penyertaannya atau perjuangan bersama Romo Suto Panitro selama 90 tahun atau imamat yang ke-61 itu. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan dan terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah menjalankan tugas dengan baik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati hidup kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi mendoakan saudara kita Romo Stanislaus Suto Panitro sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah dalam damai Tuhan. Amin.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum upacara persemayaman dan pemberangkatan almarhum Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suto Panitro PR NEP 234-P dimulai. Kami mohon kepada hadirin pelayat yang ber-HP dan seterusnya untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya upacara. Dan kami mohon untuk keluarga dan pelayat untuk tidak berjalan-jalan agar upacara dapat berjalan dengan hikmat. Terima kasih. Sebelum upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah dimulai, akan kami bacakan urut kendaraan dari Gereja Santo Yakobus, Kelapa Gading menuju Taman Pemakaman Umum Selapanjang, Tangerang. Kendaraan pertama, kendaraan Poredes atau petunjuk jalan. Kendaraan kedua, mobil jenazah. Kendaraan ketiga, kendaraan pasukan. Kendaraan keempat, kelima, dan seterusnya, keluarga dan pelayat. Terima kasih. Persiapan pasukan selesai. Upacara persemayaman dan pemberangkatan Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suto Panitro PR NRP 234-P segera dimulai. Sangkakala tanda siap, pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara. Penyerahan jenazah oleh keluarga yang akan diwakili oleh Romo Romanus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama keluarga almarhum Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suto Panitro NRP 234-P dengan ini menyerahkan jenazah almarhum kepada negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia untuk dimakamkan di Taman Makam Umum Selapajang, Tangerang dengan upacara militer. Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Penerimaan jenazah. Kami atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini menerima jenazah almarhum Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suto Panitro NRP 234-P dan akan kami makamkan di Taman Pemakaman Umum Selapanjang, Tangerang dengan upacara militer. Selesai. Pasukan pasang sangkur. Kata sambutan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suto Panitro NRP 234-P dan para peserta upacara serta hadirin sekalian. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan upacara pemberangkatan jenazah secara militer
almarhum Letkol Laut Purnawirawan Stanislaus Suno Panitro NP 234/P yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading karena sakit. Dengan ini saya atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada pihak keluarga atas wafatnya almarhum. Selanjutnya, mohon kepada para hadirin untuk memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga seluruh amal dan dharma baktinya diterima dan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Mulia. Pada keluarga almarhum yang ditinggalkan, saya memahami bahwa dengan kepergian almarhum menghadap Tuhan Yang Maha Esa pasti membawa rasa sedih dan juga kehilangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar dapat menerima cobaan ini dengan penuh keikhlasan. Semoga sepeninggalnya almarhum, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan keteguhan iman kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga upacara penghormatan terakhir kepada almarhum dapat berjalan dengan lancar. Dengan diserahkannya jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintah, maka untuk selanjutnya akan kami berangkatkan ke Taman Pemakaman Umum Selapanjang, Tangerang dengan upacara militer. Demikian sambutan saya, sekian dan terima kasih. Jakarta, 21 April 2025. Selesai. Pasukan disiapkan. Persiapan pengusungan peti jenazah. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
pasukan lepas anggur. Laporan Komandan Upacara. Upacara pemberangkatan selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan dan deputasi dapat dibubarkan, keluarga dan pelayat menyelesaikan persiapan pemberangkatan ke tempat pemakaman. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.